Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusita Nur Amalia dengan NIM A11 2022 14349 akan menjelaskan tentang overview dari poliklinik yang akan dibuat sebuah web untuk mata kuliah bimbingan karir. Di sini eh, terdapat use case yang akan digunakan nantinya di dalam sistem. Terdapat tiga role, yaitu admin, kemudian pasien, dan dokter. Untuk role admin, itu bisa login sebagai admin, kemudian bisa mengelola dokter, lalu mengelola pasien, mengelola polling, dan mengelola obat. Lalu untuk role pasien di sini, terdapat cabang role baru, yaitu untuk pasien yang lama dan pasien yang baru. Untuk pasien yang lama ini nantinya eh, harus melakukan pendaftaran dahulu. Dia bisa melakukan pendaftaran pasien. Kemudian untuk pasien lama, dia bisa melakukan login sebagai pasien lama. Kemudian juga bisa melakukan mendaftar ke poli yang akan dituju nanti. Lalu ada role dokter. Di sini ada beberapa use case yang bisa digunakan, yang bisa dilakukan, yaitu pertama login sebagai dokter. Lalu bisa memperbarui data diri dokter tersebut yang login, kemudian bisa menginputkan jadwal periksanya, lalu bisa memeriksa pasien. Di sini, di use case ini, dari memeriksa pasien ini sudah include dengan use case, yaitu menghitung biaya periksanya nanti. Lalu bisa memberikan catatan obat dan bisa menampilkan riwayat pasien. Lalu setelah use case ini ada, kemudian sistem dibuat yang selanjutnya adalah ERD. Ini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagramnya untuk database-nya. Ini ERD yang nantinya akan dibuat database sistemnya. Di sini terdapat 8 tabel. Ada tabel pasien, tabel daftar poli, kemudian tabel jadwal periksa, dokter, poli, kemudian tabel periksa, obat, dan detail periksa. Di sini ada beberapa tabel yang memiliki relasi antara satu sama lain dan ada yang tidak memiliki relasi sama sekali terhadap satu sama lainnya. Yang pertama, misal ada tabel pasien ini, dia berrelasi dengan ID daftar poli karena pada tabel daftar poli ini, dia harus mendapatkan ID dari pasiennya untuk bisa digunakan untuk menarik menarik data dari si pasien itu. Dan juga dia berrelasi dengan jadwal periksa untuk mengetahui di pasien itu dan dengan ID itu nantinya akan bisa dimasukkan untuk pendaftaran poli. Kemudian ada relasi antara jadwal periksa dengan dokter. Nah, di sini karena berelasi, yaitu jadwal periksa mengambil ID dokter, di mana untuk menarik data dokter untuk dimasukkan ke dalam jadwal periksa. Jadi, misal ada jadwal periksa hari Senin, itu dokter siapa, nanti dengan menarik ID-nya, dia bisa tahu nama dokternya, alamat dokter, dan poli, nama dan nomor HP-nya. Kemudian dokter ini berrelasi dengan poli di mana dokter ini mengambil ID dari poli. Kenapa dokter mengambil ID dari poli? Karena satu dokter ini bisa saja mengambil eh, lebih dari satu poli, sehingga nantinya dengan menarik ID poli secara otomatis nama poli dan keterangan akan ikut masuk
dalam dokter yang misalnya akan ditampilkan nantinya. Kemudian tabel periksa ini berelasi dengan daftar poli. Nah, kenapa periksa ini berelasi dengan daftar poli? Dengan mengambil ID poli ini, ID daftar poli, karena saat periksa ini, eh, saat periksa nantinya mengambil daftar poli untuk mengetahui nih, si pasien ini mendaftar di poli apa, sehingga nantinya pada sistem saat periksa ditampilkan sudah otomatis akan eh, terpampang poli yang dituju. Lalu, tabel periksa ini berelasi dengan detail periksa. Detail periksa mengambil ID dari periksa untuk diambil keterangan apa saja sih setelah pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan pasien nanti akan dijabarkan di dalam detail periksa. Dan juga mengambil ID dari obat. Untuk kenapa mengambil ID dari obat? Tentunya untuk mengetahui keterangan harga dari obat itu yang nantinya akan disatukan menjadi di detail periksa itu. Seperti itu untuk database desainnya. Kemudian saya akan menampilkan saya akan coba menampilkan codingannya opsional. Baik, di sini misal eh, transaksional, codingan transaksional itu untuk penugasan satu ini kan baru bisa login, kemudian login semua role, pasien, dokter, dan apa? Pasien, dokter, dan admin. Kemudian admin bisa mengelola poli, obat, dan sebagainya. Misal untuk login, hmm, untuk login user di sini adalah untuk admin dan dokter, di mana nantinya akan eh, masuk ke dashboard admin atau dashboard dokter sesuai dengan nama dan alamat. Kemudian untuk login pasien di sini disendirikan. Nah, di sini adalah logiknya untuk ID untuk login pasien. Ini. Lalu untuk mengelola dokter untuk registrasi dulu. Registrasi ini akan dilakukan oleh pasien dari di sini logiknya yaitu em, kita mengambil data nama, alamat, nomor KTP, dan nomor HP yang diinputkan. Kemudian, apabila sudah pernah didaftarkan, sudah pernah mendaftar maksudnya, nanti akan dicek berdasarkan nomor KTP, sehingga eh, tidak terjadi duplikat data. Lalu, kalau benar, akan masuk ke dalam sistemnya kalau sudah berhasil mendaftar. Kemudian nanti secara otomatis ketika mendaftar pasien baru ini akan mendapatkan nomor rekan medis baru. Nah, setelah itu akan dimasukkan ke dalam database, yaitu nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, dan nomor rekam medisnya. Setelah itu, pasien akan langsung diarahkan ke dashboard pasien. Gitu. Lalu misalnya untuk
Untuk role admin di sini bisa menambahkan data dokter. Hmm, ini adalah ini untuk simpan adalah untuk update data, di mana bisa mengupdate nama, alamat, nomor HP sesuai dengan ID-nya dalam sistem. Kemudian untuk menambahkan baru, di sini insert itu nama alamat untuk menambahkan data dokter baru, lalu bisa menghapus dokter, menghapus data dokter. Kemudian di sudah dokter, lalu obat. Di sini admin bisa menambahkan data obat. Nah, ini untuk update data obat terbaru, misal harganya baru, harga naik atau harga turun di update di sini. Kemudian untuk menambahkan data obat baru di sini, insert info, dan itu menghapus data obat yang misalnya sudah tidak diperlukan. Kemudian setelah obat ada poli. Nah, poli juga sama. Bila ingin mengupdate data poli mengupdate data poli, ini wajibnya dan ini untuk menambahkan data poli baru. Dan ini untuk menghapus eh, data poli. Lalu yang terakhir ada pasien. Di sini, nah, di sini juga admin bisa mengelola pasien, di mana bisa mengupdate data pasien dan bisa menambahkan data pasien baru dan juga bisa menghapus pasien yang apabila eh, sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia dan sudah tidak dibutuhkan lagi datanya. Ini adalah potongan dari codingan transaksional untuk penugasan satu ini. Kemudian saya akan mendemokan aplikasinya. Maksud saya webnya. Di sini tampilan homepage-nya, landing page-nya. Kita bisa login dulu. Bisa login sebagai admin. Nah, akan masuk ke dashboard admin. Di sini bisa mengelola dokter, pasien, poli, dan obat. Kita kelola dokter. Di sini ada menampilkan data dokter yang sudah ada. Kita menambahkan dokter. Ya, kita simpan. Kita lihat apakah sudah tersimpan. Sudah, dokter Dana. Baru, dia bisa menghapus. Kita hapus. Jika sudah terhapus, dia dokter Dana sudah terhapus. Kita misal mau mengubah dokter Dimas. Artinya, lagi, kita simpan. Teringat sudah sampai. Lalu kita kelola pasien. Kita menambahkan pasien. Kesimpulan. Nah, artinya sudah ada ya di sini. Kita misal mau ubah ahli, caranya misal simpan. Sudah terakhir nih, kita menghapus juga bisa. Kemudian untuk balik, kita bisa menambahkan misal poli misalnya di misal poli umum perawatan kita simpan. Maaf ada sedikit
Nah, poli umum sudah ada ya. Terus kita ingin menghapus poli umum. Kita hapus. Kemudian untuk obat, belum ada dulu. Kita tambah paracetamol, nah kita simpan. Nah, sudah ada ya paracetamol. Kita mau ubah, kita kita menghapus. Ini sudah menghapus. Ini adalah untuk yang dashboard admin. Kita bisa keluar. Kita sekarang untuk role dokter adalah bisa login. Keluar. Dokter, oh saya lupa ya, sebentar ya. Untuk dokter itu, kalau tidak salah adalah bisa terus habis. Oh maaf, itu dokter Hani Semarang. Oh iya, dokter Hani. Ini adalah dokter berarti sudah bisa login. Kemudian kita akan ke login sebagai pasien. Nah, ini adalah untuk misal registrasi pasien. Kita bikin nama baru yaitu misal alamat Bangkat Kudus, nomor KTP, itu misal itu. Kita daftar. Nah, setelah daftar itu akan langsung ke dashboard. Tuh. Ini sudah berhasil mendaftar untuk role pasien ini pasien yang baru. Kemudian untuk pasien yang lama, eh misal, nah sudah bisa login pasien misal ke dashboard pasien. Itu adalah presentasi dari saya untuk penugasan satu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau penjelasannya kurang bisa dimengerti. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.